Jadi baik, saya akan menjelaskan pengertian dari intelijensi. Intelijensi yang juga dikenal sebagai kecerdasan adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang memungkinkan seseorang untuk belajar, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ada berbagai poin penting yang harus diperhatikan dalam intelijensi. Yang pertama, memproses informasi. Kita dapat menerima informasi dari indera kita, memahaminya, dan menyampaikan dalam memori. Yang kedua, berpikir. Kita dapat menggunakan penalaran, logika, dan pemecahan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga, belajar. Kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengalaman dan proses. Yang keempat, beradaptasi. Kita dapat menyesuaikan perilaku kita dengan situasi baru dan tantangan yang tidak terduga. Yang kelima, berkreasi. Berkreasi, kita dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Intelijensi bukanlah keterampilan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai keterampilan yang saling terkait. Beberapa jenis kecerdasan umum yang diakui termasuk: yang pertama, kecerdasan fluida, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi baru. Yang kedua, kecerdasan kristal, pengetahuan dan keterampilan yang telah kita pelajari dan akumulasi selama hidup. Yang ketiga, kecerdasan verbal, kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Yang keempat, kecerdasan spesial. Kecerdasan spesial, kemampuan untuk memahami dan menavigasi ruang. Yang kelima, kecerdasan matematis, kemampuan untuk bekerja dengan angka dan memecahkan masalah matematika. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kesembilan, kecerdasan intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan emosi kita. Jenis-jenis intelijensi. Jenis-jenis intelijensi menurut teori multiple intelligences yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Terdapat 8 jenis kecerdasan utama, yaitu: yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam berbicara, menulis, membaca, dan belajar bahasa baru. Contoh: penulis, penyair, jurnalis, guru bahasa, dan pengacara. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, kemampuan untuk berpikir logis, bermalar, dan menyelesaikan masalah matematika. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam matematika, sains, dan teknologi. Contoh: ilmuwan, matematikawan, insinyur, programmer, dan akuntansi. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi informasi visual spasial. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam seni, desain, arsitektur, dan navigasi. Contoh: seniman, desainer grafis, arsitek, pilot, dan pelaut. Yang keempat, kecerdasan kinestik atau tubuh, kemampuan untuk mengontrol dan menggunakan tubuh secara terampil. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam berolahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Contoh: atlet, penari, koreografer, ahli fisioterapi, dan pengrajin. Yang kelima,
kecerdasan musikal, kemampuan untuk memproduksi dan menghargai musik. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam bermain musik, menyanyi, dan menari. Contoh, musisi, penyanyi, pemain, konduktor, dan DJ. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan. Contoh, psikolog, guru, konselor, diplomat, dan wirausahawan. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan emosi kita. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam introspeksi, refleksi diri, dan motivasi diri. Contoh, filsuf, penulis jurnal, konselor, dan pemimpin spiritual. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, kemampuan untuk memahami dan menghargai alam dan dunia di sekitaran kita. Orang dengan kecerdasan ini pandai berkebun, berkemah, dan mempelajari hewan dan tumbuhan. Contoh, biologi, ahli botani, ahli zoologi, penjaga hutan, dan petani. Intelijensi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama, faktor genetika. Faktor genetika memainkan peran dalam menentukan potensi kecerdasan kita. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan kita termasuk pendidikan, pengalaman masa kecil, dan paparan budaya juga dapat mempengaruhi kecerdasan kita. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi yang baik selama masa kanak-kanak sangat penting untuk perkembangan otak yang optimal. Yang keempat, stimulasi. Stimulasi mental dan emosional yang cukup dapat membantu mengingatkan kecerdasan. Memahami jenis kecerdasan ada 4. Yang pertama, memilih jalur pendidikan dan karir. Yang kedua, berbicara tentang kekuatan dan berkat. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Dan yang keempat, membangun hubungan. Penjelasan singkat dari memahami kecerdasan. Yang pertama, memahami jenis pendidikan dan karir. Kita dapat memahami bidang studi dan pekerjaan yang sesuai dengan kecerdasan kita. Yang kedua, berbicara tentang kekuatan dan berkat. Kita dapat fokus pada pengembangan kecerdasan yang kita miliki dan memaksimalkan potensi kita. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Kita dapat menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan jenis kecerdasan kita. Yang keempat, membangun hubungan. Kita dapat memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik dan dengan mengetahui jenis kecerdasan mereka. Kecerdasan, keterampilan, dan potensi ada 5. Yang pertama, memproses informasi. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, beradaptasi. Dan yang kelima, berkreasi. Faktor-faktor intelijensi ada 4. Yang pertama faktor genetika, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor nutrisi, dan yang keempat faktor stimulasi. Manfaat memahami intelijensi ada 5. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memilih jalur pendidikan dan karir. Yang keempat, berbicara bakat. Dan yang kelima, meningkatkan kecerdasan diri. Intelijensi sering disebut sebagai kecerdasan adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang memungkinkan kita untuk belajar, memahami, dan beradaptasi dengan dunia di sekitar kita. Lebih dari sekedar kemampuan akademis, kecerdasan mencakup bahagia, keterampilan, dan potensi yang memungkinkan kita untuk memproses informasi. Kita menerima informasi dari indera kita, memahaminya,
dan menyimpan dalam memori. Berpikir, kita menggunakan penalaran, logika, dan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Belajar, kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengalaman dan instruksi. Beradaptasi, kita menyesuaikan perilaku kita dengan situasi baru dan tantangan yang tidak terduga. Berkreasi, kita menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Mengukur intelijensi, tantangan dan pertimbangan. Tidak ada satu definisi intelijensi yang disepakati secara universal dan cara mengukurnya masih diperdebatkan. Tes IQ adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur kecerdasan, namun tes ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat diberikan gambaran lengkap tentang kecerdasan seseorang. Penting untuk diingat bahwa tes IQ hanya mengukur aspek-aspek tertentu dari kecerdasan seperti kemampuan belajar dan penalaran logistik. Tes ini tidak mempertimbangkan jenis kecerdasan lain seperti kecerdasan kreatif, interpersonal, atau kinestik. Kesimpulan, intelijensi adalah konsep yang kompleks dan multifaset yang memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Memahami intelijensi bukan hanya tentang mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga tentang menghargai berbagai potensi dan bakat yang memiliki setiap individu. Dengan memahami intelijensi, kita dapat membuka kunci potensi kita dan menjalani hidup yang lebih sukses dan memuaskan. Sekian, terima kasih.